billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian Al-Asma'ul Husna. Al-Asma, nama-nama, Al-Husna yang penuh dengan kebaikan, nama-nama Allah yang penuh dengan kebaikan, yang di dalam sebuah hadis telah diterangkan, yaitu berjumlah 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menyebut satu persatu, memahami kandungan maknanya satu persatu, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dakhalal jannah, niscaya ia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Jadi salah satu sarana untuk masuk ke dalam surga, salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk masuk ke dalam surga adalah mempelajari Al-Asma'ul Husna. Kemudian dengan mempelajari kita memahami kandungan maknanya. Kemudian ketika nanti dalam kehidupan kita perlu untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyerunya dengan menyebut namanya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, 99 nama. Nah, sekarang kita pula akan teruskan pengajian Al-Asma'ul Husna, yang mana dalam pertemuan sebelum ini sudah sampai kepada nama yang ke-68. Sekarang ini akan kita lanjutkan ke nama yang ke-69. Karena nama yang ke-69 sama dengan nama yang ke-70, yaitu dari sisi maknanya, karena diambil dari kata yang sama, yaitu dari kata qadara. Allah Al-Qadir, Al-Qadir dari kata qadara. Kemudian Allah Al-Muqtadir dari kata qadara juga. Qadara maknanya kuasa, berkuasa. Maka Al-Qadir yang berkuasa, Al-Muqtadir yang berkuasa. Apabila kita letakkan pada zat Allah yang maha sempurna, maka kita tambah terjemahannya Al-Qadir, Al-Muqtadir yang maha berkuasa. Sebelum kita sampai kepada makna dari Al-Qadir dan Al-Muqtadir di dalam ayat-ayat Al-Quran, karena metodologi yang kita pakai dalam pengajian ini adalah metodologi tafsir Al-Quran, yaitu nama-nama Allah yang 99 itu disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka sebelum ayat-ayat Al-Quran kita sampaikan, terlebih dahulu kita ingin mengetahui makna dari nama Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Maknanya makna bahasa, dari sisi bahasa. Apabila kita sebut kata qadara, kudrah, kuasa, berarti boleh jadi maknanya adalah kekuatan.
kekuatan. Nah, kekuatan boleh jadi kekuatan badan, kuasa di badan, boleh jadi kekuatan pikiran, kekuatan ingatan, kemudian ada lagi kekuatan-kekuatan yang lainnya. Nah, untuk memahami makna kuasa atau kekuatan adalah lebih mudah kalau kita memahami dua kata sebelumnya, yaitu kata ilmu dan kata kehendak. Jadi apabila kita pahami dua kata sebelumnya dari kata kuasa, maka kita akan dapat memahami makna kuasa ini. Ilmu dengan kehendak. Umpamanya kita memiliki ilmu, kita memiliki pengetahuan bahwasanya di Masjid An-Nur ada pengajian hari Sabtu pukul 10, yaitu pengajian Al-Asmaul Husna. Punya pengetahuan tentang pengajian pada hari ini? Punya pengetahuan. Berarti kita sudah punya ilmu. Ada orang yang tak tahu hari ini ada pengajian. Nah, orang yang tahu, orang yang punya pengetahuan akan melahirkan kehendak. Akan melahirkan kehendak. Oh, ada pengajian di Masjid An-Nur pukul 10 hari ini, pengajian Al-Asmaul Husna. Maka pengetahuan itu melahirkan kehendak. Akhirnya berkehendaklah dia datang ke sini. Mungkin tidak orang yang tidak punya ilmu berkehendak? Tak mungkin. Karena kehendak itu datangnya dari ilmu. Allah, selama ini saya tak tahu. Tak tahu. Selama ini saya tak tahu ada pengajian di Masjid An-Nur hari Sabtu ini. Kalau tahu, tentulah saya akan ikut dari awal pengajian Al-Asmaul Husna ini. Mengapa tidak ada kehendak untuk datang? Karena tidak punya pengetahuan. Jadi pengetahuan, ilmu melahirkan kehendak. Nah, kehendak ini akan hanya sebagai kehendak kalau tidak ada kuasa. Nah, ini dia pelajaran kuasa. Ada di antara kawan kita itu berkehendak mau datang pagi ini. Rupanya kita nanti tak ada, tak nampak mukanya, tak hadir. Kemudian nanti kita tanya, mengapa tak datang? Kan sudah berkehendak semalam mau datang. Allah, saya memang dah berniat datang, tapi saya tak kuasa. Nah, tak kuasa berarti tak ada kekuatan. Mungkin sakit, badannya menjadi lemah, tak berkuasa untuk sampai ke tempat ini. Berarti kuasa itu adalah menyampaikan kehendak menjadi kenyataan. Itu dia makna kuasa. Menyampaikan kehendak menjadi kenyataan. Ada kehendak mau pergi haji? Ada. Mau pergi umrah bulan Ramadan? Ada. Nah, kehendak akan hanya tinggal kehendak kalau tidak punya kuasa, kemampuan. Apa kemampuan itu? Badan sehat. Kalau badan sakit, takkan mungkin bisa melakukan perjalanan ke tanah suci. Oh, berarti kuasa itu adalah yang menjadikan kehendak menjadi kenyataan. Itu makna kuasa. Kuasa yang menjadikan kehendak menjadi kenyataan. Dan kehendak itu pula dari mana datangnya? Dari ilmu. Maka kita sebut tadi, kalau menyebut kata kuasa ada dua kata sebelumnya. Dua kata sebelumnya adalah ilmu dan kehendak. Kehendak hati mau memeluk gunung, silakan aja mau memeluk gunung, tapi tak ada kuasa. Apa sebab? Sebab kuasa manusia itu terbatas. Kehendaknya bukan main, lebih banyak sekali kehendaknya yang besar-besar, tetapi kuasanya terbatas. Nah, apabila kita pakai kepada Allah, kuasa Allah tidak terbatas. Jadi apapun yang Allah kehendaki bisa menjadi kenyataan? Bisa. Apa sebab?
kehendak Allah apapun akan menjadi kenyataan karena Allah memiliki kuasa yang tidak ada batas. Makhluk pula berkehendak. Apakah semua kehendak makhluk bisa menjadi kenyataan? Tidak. Apa sebab? Sebab makhluk memiliki kuasa yang terbatas. Nah, satu lagi, kuasa yang ada pada Allah itu adalah dari zat Allah sendiri. Sementara kuasa yang ada pada makhluk itu adalah dari Allah. Dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah beri kuasa, punyalah kuasa. Kalau Allah tarik kuasa, kita tak boleh berbuat apa-apa lagi. Silahkan aja berkehendak mau apa. Tetapi meskipun kita bisa melakukannya, saya bisa pergi ke Masjid An-Nur itu sendiri. Tak perlulah ada yang bawa-bawa saya. Badan saya masih sehat. Kesehatan badan yang ada sekarang itu pemberian dari Allah. Sampai waktunya Allah ambil. Kalau tidak dibawa, tak sampai. Karena kekuasaan yang selama ini Allah berikan kepadanya, Allah tarik kembali. Maka beda antara kuasa yang ada pada Allah dengan kuasa yang ada pada makhluk. Nah, jadi sudah dapat kita memahami makna Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Apa bedanya? Bedanya di sini Al-Qadir isim fa'il. Isim fa'il, yaitu kalau disebut isim fa'il bermakna yang melakukan perbuatan. Apa perbuatan Allah yang menerangkan tentang Allah berkuasa? Nanti kita sebut satu persatu. Menciptakan langit dan bumi. Itu kuasa Allah. Dari tidak ada menjadi ada. Di azali dahulu sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah berkehendak menciptakan langit 7 lapis, menciptakan bumi 7 lapis. Itu kehendak Allah. Kemudian dengan kuasanya Allah ciptakan langit dan bumi, dan langit dan bumi menjadi kenyataan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Muqtadir. Ini dari kata iqtadara. Meskipun dari asal kata yang sama, yaitu qadara, yaqdiru, tetapi di sini mendapat penambahan alif dan ta. Iqtadara, yaqdiru, Al-Muqtadir. Ini isim fa'il juga. Isim fa'il juga. Kalau tadi penambahannya Qadir, Al-Qadir bermakna alif saja penambahannya. Tetapi ini Muqtadir, Al-Muqtadir bermakna tambahannya alif dan ta. Jadi ada 2 huruf penambahannya. Kita tengok sekali lagi. Al-Qadir, ini yang ditambah alif saja. Kemudian yang ini Al-Muqtadir. Al-Muqtadir di sini ini asalnya ini Iqtadara. Iqtadara. Ada alif, ada ta, ada 2 huruf penambahannya. Kalau ini asalnya Qadara, 3 huruf, tidak ada tambahan. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambah huruf, tambah pula maknanya. Jadi apa makna tambahan di sini? Banyak diberikan penjelasan. Di antara penjelasannya adalah kalau Al-Qadir yang maha berkuasa, Al-Muqtadir yang sungguh-sungguh maha berkuasa. Nah, jadi ada tambahan kata sungguh-sungguh atau hebat sekali dalam berkuasa, atau luar biasa sekali dalam berkuasa, sehingga tidak ada siapa yang menyaingi atau menandingi kuasanya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-65. Qul huwal qadir. Ada
ada nama Allah Al-Qadir dalam ayat ini. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Kita lihat terjemahnya, dan terjemahan ini kita dapat akan lebih mudah memahami. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Dialah, siapa dia di sini? Allah. Dialah Allah yang maha berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu. Mengirimkan azab. Allah berkehendak untuk mengazab satu kaum. Kehendak Allah. Karena Allah mengetahui ini kaum ini melakukan kemaksiatan, kekufuran, maka Allah berkehendak untuk mengazab kaum tersebut. Bagaimana? Apakah ada halangan bagi Allah untuk mengazab? Tidak. Apa sebab? Sebab Allah maha berkuasa. Maka kehendaknya itu pasti menjadi kenyataan. Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu. Disebut ini dari atas, dari bawah. Kalau Allah mampu mengazab lebih dari satu arah, bermakna kuasa Allah itu hebat. Ada orang yang mampu dari satu arah saja, dari bawah saja, atau dari atas saja. Ini tidak, dari atas, dari bawah. Bisa ditambah lagi dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang. Oh, berarti kekuasaan Allah sangat hebat sekali. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, yaitu dengan perselisihan, dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Karena akan berlaku permusuhan, kebencian, kemudian saling bunuh-membunuh, sampai bisa ke tahap perselisihan itu yang tadinya perselisihan dari ucapan saja yang dikeluarkan, tapi bisa jadi dengan pembunuhan. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Jadi ayat ini menerangkan tentang Allah yang berkuasa dalam mengirim azab kepada kaum tertentu. Baik, berikutnya lagi. Adakah selain Allah boleh juga disebut dengan Al-Qadir dan Al-Muqtadir? Jawabannya tidak boleh. Apa sebabnya? Karena hanya Allah yang maha berkuasa. Yang kuasa itu datang dari zatnya sendiri. Malaikat berkuasa, tapi kuasa malaikat dari Allah. Jin berkuasa, tapi kuasa jin dari Allah juga. Surah Fatir ayat yang ke-44, Allah berfirman, awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Ada kata qadira dalam ayat ini. Kita lihat terjemahannya. Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Silakan berjalan. Mau kemana berjalan? Ke Yordania. Di sana ada peninggalan kaum-kaum terdahulu. Di Mesir juga ada. Lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Dulu hebat-hebat kaum tersebut, seperti di Mesir umpamanya. Hebat-hebat sampai membangun piramid yang begitu tingginya, membuat patung yang besar-besar, memahat gunung, kemudian mengorek isi gunung itu, kemudian menjadikannya istana. Bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka yang kuat-kuat dahulu itu bagaimana kesudahannya? Binasa. Siapa yang membinasakannya? Allah yang maha berkuasa. Sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka. Dari mereka di sini mereka siapa? Kalau ayat ini turun dahulu kepada bangsa Arab, bangsa Arab, kaum dahulu ada lagi yang lebih kuat dari kamu. Mereka binasa.
karena kekufuran mereka. Maka kamu pun juga akan binasa kalau kamu kufur juga. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit ataupun di bumi. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah. Mengapa tidak ada yang bisa melemahkan Allah? Karena Allah Maha berkuasa, baik di langit maupun di bumi. Nah, di langit ada lagi makhluk yang ada di langit. Ada bangsa malaikat yang jumlahnya lebih banyak. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Jadi adakah selain Allah yang memiliki kuasa seperti Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kalaupun ada yang berkuasa selain Allah, kuasa itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pengajian, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang Allah yang Maha berkuasa. Pertama, Allah yang Maha berkuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Maka jangan takut dalam menjalani hidup. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, sebanyak apapun musuh, Allah berkuasa ke atas musuh. Jangan khawatir. Apalagi yang lain, jangan takut menjalani ujian-ujian. Seberat apapun ujian, nah, apabila kita memohon kepada Allah yang Maha berkuasa, Allah berkuasa menghilangkan penyakit, Allah berkuasa melunaskan hutang, Allah berkuasa menyelesaikan masalah kita, Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Surah Ali Imran ayat 189. Walillahi mulkus samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini biasa kita dengar ayat ini. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kita akan cepat membacanya ini karena pembahasannya ini banyak di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang Allah Maha berkuasa, banyak sekali di dalam Al-Quran. Surah Al-Hadid ayat yang kedua menerangkan tentang Allah yang Maha berkuasa, berkuasa menghidupkan dan mematikan. Tadi berkuasa atas segala sesuatu. Nah, sekarang kita ambil satu persatu. Atas segala sesuatu itu apa contohnya? Nah, yang pertama contohnya menghidupkan dan mematikan. Allah berfirman, lahu mulkus samawati wal ardh, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia siapa? Dia Allah menghidupkan dan mematikan, dan dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Oh, jadi kehidupan dan kematian itu bukan manusia yang menentukannya, Allah yang menentukan dengan kuasanya. Apabila Allah dengan kuasanya menghidupkan, sampai 100 tahun lebih berhidup. Nah, tapi Allah apabila berkuasa, belum lagi sampai 50 tahun meninggal dunia. Manusia silakan saja berkehendak, saya mau umur panjang, silakan saja berkehendak. Tapi yang menentukan siapa? Allah dengan kuasanya. 2 hari yang lalu ada sahabat saya yang sama-sama di pondok, dulu sama-sama lagi pergi ke Mesir, sekarang sama-sama berjuang. Dia ingin istrinya itu panjang umurnya, tapi meninggal dunia pada umur 43 tahun, masih muda, seumur dengan istri saya, sama-sama pula pernah ujian sama dengan istri saya. Ingin kita pasangan hidup kita itu umur panjang, kalau bisa lama bersama dengan kita, karena teman seperjuangan kita yang sudah mengetahui bagaimana berjuang dengan lebih baik. Oh, rupanya Allah memanggil lebih cepat, karena yang berkuasa menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah yang Maha berkuasa, berkuasa menjalankan matahari dan bulan. Nah, kita bawa pula ke alam semesta ini,
yang kita lihat setiap hari, yaitu matahari yang diterbitkan dan ditenggelamkan. Begitu juga bulan. Surah Yasin ayat yang ke-38 dan 39. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Di sini ada kata takdir, di sini ada kata qaddarnahu. Ini dari pengambilan yang sama, menerangkan tentang Allah yang Maha berkuasa. Kita lihat terjemahannya. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Siapa yang menetapkan itu berada di tempat peredarannya? Matahari sendiri tak punya kuasa untuk keluar dari edarannya itu, karena Allah yang Maha berkuasa yang menetapkannya. Demikianlah ketetapan yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah. Manzilah maknanya tempat-tempat kedudukannya. Maka bila kita lihat hari ini, oh seperti sabit nampaknya, maka kita sebut bulan sabit. Di tempat yang lain nampak separuh, setengah. Di tempat yang lain kita lihat bulan itu sudah purnama, bulan penuh. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Seperti apa bentuk tandan yang tua? Seperti sabit itu, seperti sabit. Baik, Allah yang Maha berkuasa, berkuasa memberikan anak kepada manusia. Allahu Akbar. Kita silahkan saja berkehendak, saya mau anak. Biasanya dahulu sebelum berumah tangga, nanti saya mau anak 8. Silakan aja berkehendak. Rupanya setelah berumah tangga, satu pun anak tak dapat, satu pun tak dapat. Sudah berusaha, silakan saja berusaha, karena yang menentukan itu adalah Allah yang Maha berkuasa. Surah Asy-Syura ayat yang ke-50. Aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Ada kata qadir di dalam ayat ini. Allah berfirman, atau dia siapa? Allah. Dia Allah menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dapat anak laki-laki, dapat anak perempuan. Laki-laki perempuan itu pun juga dengan kehendak kita. Enggak. Ada sahabat kita itu ingin dapat anak laki-laki. Setiap kali lahir anaknya perempuan. Sudah 7 anaknya perempuan juga. Harap-harap yang ke-8 ini laki-laki dan perempuan juga rupanya. Apa sebab? Sebab manusia tak punya kuasa dalam menganugerahkan anak. Jangankan tentang laki-laki dan perempuan, tentang anak itu sendiri pun Allah yang menetapkan dengan kuasanya. Lanjutan ayat. Dan dia Allah menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Kalau disebut mandul bermakna tak bisa mendapatkan anak. Itu adalah kuasa Allah. Pergi ke dokter ahli sekalipun supaya istri itu bisa melahirkan. Tapi apabila Allah berkuasa dengan kuasa yang memandulkan, maka tidak akan mungkin pernah berhasil mendapatkan anak. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Kalau Allah menjadikan wanita itu mandul, berarti Allah juga bisa menjadikan wanita itu melahirkan, meskipun mandul sebelumnya. Siapa contohnya? Nah, contohnya istri Nabi Zakaria. Jadi sebaliknya ya, dari bisa beranak Allah berkuasa membuatnya tidak bisa beranak. Dari bisa beranak Allah bisa membuatnya tidak bisa beranak. Nah, itu adalah kuasa Allah. Sebaliknya, sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Tambah lagi, Allah yang Maha berkuasa adalah berkuasa membentuk rupa hewan. Kalau kita lihat rupa hewan, bentuk muka hewan atau bentuk tubuh hewan, nah, bermacam-macam. Ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4, ada yang berkaki 6, ada yang berkaki 8, ada yang
beribu kakinya. Ada yang tak punya kaki. Nah itu dari kaki baru tuh. Belum lagi dari kulit, dari mata, dari telinga, dari, kalau kita lihat banyak sekali bentuknya. Ada yang kecil-kecil sekali, ada yang besar-besar sekali, banyak sekali. Ada yang dalam air berenang, ada yang di darat melata, ada yang terbang di angkasa. Yang membentuk rupanya, semakin banyak bentuk rupa, semakin menerangkan Allah itu maha berkuasa. Kita juga begitu. Semakin pandai membuat kue yang bermacam-macam, semakin hebat ini dalam membuat kue. Tapi kalau hanya bisa buat 1-2 bentuk saja, kurang hebat. Begitu juga Allah membentuk rupa makhluk begitu banyaknya, berjuta banyaknya, menerangkan tentang Allah maha berkuasa. Surah An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, semua dari asal yang sama. Faminhum man yamshi ala batni, wa minhum man yamshi ala rijlain, wa minhum man yamshi ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berfirman, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Jadi semua jenis hewan, sebut sajalah apa hewannya, gajah kah, harimau kah, singa kah, kera kah, apa saja hewan, semuanya asal penciptaannya adalah dari air, dari air. Maka sebahagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau tak nampak juga kemahakuasaan Allah, maka sungguh keterlaluan manusia. Yang berikutnya lagi, Allah maha berkuasa, berkuasa melenyapkan air yang telah diturunkan. Nah sekarang ini di Jawa Barat, di Jakarta, banjir, hujan 1 hari, banjir. Hanya beberapa jam saja, air itu tak hilang-hilang, tergenang terus sampai berhari-hari. Berkuasa yang sebenarnya berkuasa bukan raja. Yang berkuasa, yang sebenarnya berkuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayatnya ini, ayat ini. Maka pembawa acara ini jangan terpedaya dengan apa yang ada pada manusia, tapi mestinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya kekuasaan yang ada pada manusia semuanya tanpa terkecuali datang dari Allah. Mestinya mudah-mudahan Allah memberikan juga kekuasaan kepada saya. Begitu hendaknya. Tapi dia lihat kepada raja, tertipu dengan dunia, yaitu raja yang ada di hadapannya. Raja itu mati juga atau tidak nanti? Mati juga. Mana ada raja yang hidup selama-lamanya? Raja sekalian raja baru Malikal Mulk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya lagi, Allah berkuasa menurunkan musibah. Ya, apabila Allah berkehendak menurunkan musibah, musibah itu akan berlaku karena yang memperlakukannya adalah yang maha berkuasa. Apapun yang Allah kehendaki. Surah Ali Imran ayat 165. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat ini tentang musibah. Asabatkum musibah. Kita lihat terjemahan. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah? Ayat ini tentang perang Uhud, yaitu 70 orang dari para sahabat terbunuh, mati syahid. Padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu, yaitu pada peperangan Badar, yaitu setahun sebelumnya. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Jadi kalau ada musibah yang berlaku, siapa yang menetapkan musibah? Allah. Tetapi dalam ayat ini, meskipun musibah itu datangnya dari Allah, dengan kehendak Allah dan dengan kuasa Allah musibah itu berlaku, tetapi disandarkan sebabnya itu kepada manusia. Jadi tetap kita menghargai, menghormati dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya musibah terbunuhnya 70 orang sahabat di perang Uhud? Karena ada sebahagian yang menghendaki dunia, sehingga turun dia dari bukit panah itu, bukit untuk memanah, melanggar perintah Rasul. Akhirnya sebab itulah mendapat musibah, yaitu musuh datang kemudian membunuh ramai dari kalangan para sahabat. Berikutnya lagi, Allah yang maha berkuasa mengetahui yang disembunyikan dan berkuasa mengetahui yang dinampakkan. Bermakna Allah berkuasa untuk membuka rahasia. Kalau ada manusia yang menyembunyikan rahasia. Surah Ali Imran ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Silakan saja kita berusaha untuk menyembunyikan rahasia, tetapi usaha kita itu tidak akan berhasil apabila Allah yang maha berkuasa membuka rahasia tersebut. Kita lihat surah apa tadi? Ali Imran ayat yang ke-29. Ada di sana? Ada. Kita lihat terjemahannya. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kemahakuasaan Allah ini kaitannya dengan apa? Jika kamu menyembunyikan, silakan saja kamu menyembunyikan. Berusahalah untuk menyembunyikan. Apabila Allah menampakkan atau membukakan, terbuka, orang lain pun jadi tahu. Atau sebaliknya melahirkan. Jadi yang menentukan adalah Allah yang maha berkuasa, bukan manusia. Berikutnya lagi, banyak pembahasan tentang yang maha berkuasa ini, sungguh banyak. Allah berkuasa mengangkat kemudaratan dan memberikan kebaikan. Surah Al-An'am ayat yang ke-17. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terjemahannya, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Bermakna Dialah Allah yang maha berkuasa. Kamu sendiri pun tak mampu menghilangkannya. Apa contohnya? Banjir sekarang ini. Coba hilangkanlah banjir itu. Saya pandai, saya pintar, saya ini insinyur ini, saya ini menguasai tata kota ini, dan silakan. Tapi apabila Allah tidak menghilangkannya, maka tetap juga seperti itu. Karena yang berkuasa adalah Allah. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dialah Allah yang maha kuasa atas setiap sesuatu. Allah berkuasa memberikan kekuatan dan mencabutnya kembali. Kalau disebut kekuatan, kita bawa aja lah ke badan kita ini. Dulu badan kita pada waktu muda-muda, remaja, bagaimana kekuatan yang ada pada kita? Bisa berlari kencang, bisa melompat tinggi-tinggi, bisa mendaki gunung pun bisa. Sekarang mau coba? Tidak lagi. Mengapa tak bisa? Karena kekuatan sudah mulai hilang. Ini ayatnya, surah Ar-Rum ayat 54. Ini tentang tubuh kita sendiri. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah berfirman, Allah
Dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Dulu lemah, untuk duduk pun tak mampu, berbaring saya terletak. Kemudian beberapa hari selepas itu baru bisalah menelungkup. Setelah itu barulah bisa mulai duduk. Sudah langsung bisa berdiri, berjalan? Enggak. Setelah itu barulah umur 2 tahun bisalah tegak berdiri, berjalan. Itu pun berjalan 2-3 langkah jatuh, berdiri lagi. 2-3 langkah jatuh. Ada anak kecil yang langsung bisa berlari? Enggak. Karena memang dimulai dari lemah, dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Bukan main lagi kuat, lari, melompat, naik gunung, berenang. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali. Ibu-ibu yang umur 70-80 macam mana, masih kuat? Lemah kembali. Sampai bukan hanya kekuatan badan saja yang lemah, kekuatan pikiran pun lemah. Dulu Ustaz sekali sebut saja ingat ya. Sekarang ini berkali-kali sebut tak ingat. Yang ingat pun sudah tak ingat lagi. Ini dan lemah kekuatan ingatan dan beruban. Mengapa pula ada kata beruban? Kekuatan itu tak nampak. Kekuatan itu tak nampak. Disebut di sini beruban. Untuk bisa menyaksikannya dengan mata. Karena kekuatan badan kan tak nampak oleh mata, tapi kita mengetahuinya, bisa kita merasakan. Maka disebut di sini beruban supaya mata pun juga menyaksikan. Karena biasanya kalau sudah beruban itu tanda bahwasanya badan seseorang itu lemah. Apa uban Pak? Lemah Pak? Berarti tidak lemah si Bapak. Kita ulang lagi. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Ini di awal kehidupan manusia, ketika manusia masih kecil. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, yaitu ketika remaja, dewasa. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali. Ini pada usia lanjut dan beruban. Ini sudah lansia, yaitu manusia yang sudah berada di senja hari, menunggu matahari tenggelam. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dia siapa ini? Allah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Berikutnya lagi, Allah yang maha berkuasa memberikan kemenangan yang besar. Ini dalam perang umpamanya. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-27, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Allah berfirman, dan dia Allah mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Karena musuh menjajah negeri kita ambil kembali negeri kita. Dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Dulu umat Islam hanya menguasai Mekah dan Madinah saja. Tapi setelah itu dibuka Mesir, dibuka Syam, dibuka Persia, dibuka sampai ke Eropa. Umat Islam menguasai 2/3 dari belahan dunia. Siapa yang memberikan semua itu? Allah yang maha berkuasa, memberikan kemenangan yang besar. Berikutnya, Allah berkuasa mengganti suatu kumpulan manusia dengan kumpulan yang lain. Allah berkuasa mengganti orang-orang beriman sekarang yang mengaku saja beriman, tetapi berjuang tidak membuktikan keimanan dengan berkorban pun tidak. Ya, Allah ganti dengan kaum yang lain. Surah An-Nisa ayat yang ke-133. Iyasha yudhibukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala kulli wa kana Allahu ala dzalika qadira. Allah berfirman, jika Allah menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu wahai manusia,
dan dia mendatangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Kalau kamu tak mau berjuang, tak mau berkorban, tak mau membuktikan keimananmu, memperjuangkan kebenaran, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Mampu Allah berbuat demikian? Oh iya, mengapa tidak? Dan adalah Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Berikutnya lagi, cepat mengajar kitanya, tak perlu diterangkanlah dengan terperinci. Allah Maha berkuasa memunculkan cinta kasih di antara yang bermusuhan. Allahu Akbar. Umar itu dahulu sangat benci sekali kepada Rasulullah, sangat memusuhi Rasul, bahkan memimpin kaumnya untuk membunuh Rasul. Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam. Kemudian Allah letakkan cinta kasih di dalam hati. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-7. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu qadir. Wallahu ghafur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Lihat terjemahan. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi. Siapa musuh kita sekarang ini? Yang betul-betul menampakkan, memperlihatkan permusuhan dengan kita. Siapa? Sebut namanya, jangan takut-takut. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang. Tapi kalau Allah letakkan kasih sayang dalam hatinya, hati orang yang memusuhi kita, antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka, dan adalah Allah Maha Kuasa. Kalau itu berlaku dengan kuasa Allah, dan tidak ada halangan bagi Allah untuk memberlakukannya, karena Allah Maha berkuasa dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa contohnya? Contohnya adalah Umar. Siapa lagi contohnya? Contohnya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan juga memusuhi Rasul. Dalam perang Badar ikut perang untuk membunuh Rasul. Pada akhirnya memeluk Islam juga. Berikutnya lagi, Allah berkuasa menolong orang-orang yang teraniaya. Kalau begini ya, kita memahami tentang Allah yang Maha berkuasa, maka kita akan tenang menjalani hidup. Tak perlu risau, tak perlu khawatir. Kembalikan aja kepada Allah yang Maha berkuasa. Apa yang tak bisa dibuat oleh Allah? Semua. Apa yang Allah kehendaki berlaku. Meskipun dalam akal pikiran kita mungkin tidak akan berlaku, tapi tidak ada yang tidak mungkin dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menolong orang-orang yang teraniaya. Surah Al-Hajj ayat yang ke-39. Uzina lilladzina yuqatiluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah berfirman, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka. Kalau Allah berkuasa menolong, orang yang teraniaya itu menang. Berikutnya lagi, Allah berkuasa menghidupkan yang telah mati. Kita tak berkuasa menghidupkan yang telah mati, tetapi Allah berkuasa. Ada orang yang dimatikan oleh Allah, mati selama setahun, kemudian Allah hidupkan. Siapa? Aukalladzi marra ala qaryatin Uzair fa'amatahu Allahu mi'ata 'am. Allah matikan selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan kembali. Karena yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah dengan kuasanya. Surah Al-Hajj ayat yang ke-6. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan lihat terjemahannya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Karena ayat ini tentang menghidupkan yang mati, kemudian ditutup dengan Allah yang Maha Berkuasa, bermakna Allah berkuasa menghidupkan yang mati. Berikutnya lagi adalah sikap kita. Sudah banyak contoh dalam Al-Quran.
melalui ayat-ayat yang kita sebutkan tadi bahwasanya memanglah Allah Maha berkuasa. Maka apa sikap kita setelah memahami Allah Al-Qadir dan Al-Muqtadir? Ada 4. Pertama, bertaubatlah kepada Allah yang Maha berkuasa. Karena kalau kita tidak bertaubat, masih tetap juga berdosa, pasti akan disiksa. Kita tidak akan mungkin bisa menghalang kuasa Allah apabila Allah menyiksa kita. Sekuat apapun kita hari ini, sehebat apapun, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bertaubatlah kepada Allah. Ini ayatnya, terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah. Ayat ini seruan untuk bertaubat. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murni. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka itu memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini kaitannya dengan apa ini? Perintah bertaubat. Ditutup dengan Maha Berkuasa, bermakna wahai orang-orang yang berdosa, segeralah bertaubat kepada Allah. Allah Maha Berkuasa. Apabila kamu tidak segera bertaubat, tetap juga di dalam kemaksiatan, maka Allah akan menyiksamu dan kamu tidak mampu untuk menghalangi Allah apabila berkehendak untuk menyiksa. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, sikap kita yang kedua, bertahmid, memuji Allah. Allah Maha Berkuasa. Oh iya, maka kita bertahmid, alhamdulillah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kita puji Allah. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang mengkayakan kita. Allah lah yang memberikan kemenangan kepada kita. Alhamdulillah. Surah Fatir ayat yang pertama dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini dimulai dengan memuji Allah. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Malaikat itu punya sayap. Masing-masing ada yang 2 sayap, 3 sayap, dan 4 sayap. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kedua, sikap kita. Pertama, bertaubat. Yang kedua, bertahmid. Yang ketiga, bertasbih. Surah At-Taghabun ayat yang pertama, yusabbih. Tadi dimulai dengan alhamdulillah. Sekarang pula yusabbih, bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lihat terjemahannya. Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hanya Allah lah yang mempunyai semua kerajaan dan semua puji-pujian, dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bertaubat, bertahmid, bertasbih. Satu lagi, terakhir penutup pengajian, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah, bertakbir, membesarkan Allah. Mengagungkan Allah, apa sajalah. Al-Hawqalah umpamanya, mengagungkan Allah, mohon perlindungan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Surah Al-Mulk ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dengan demikian selesai sudah pembahasan tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah, yaitu nama yang ke-69 dan yang ke-70. Penutup pengajian, yaitu bagaimana beramal dengan nama ini. Berzikir mengucapkan Ya Allah, Ya Qadir, Ya Allah, Ya Muqtadir. Kita ambil dari apa yang sudah kita sampaikan tadi tentang kemahakuasaan Allah dalam menyembuhkan penyakit. Kita diuji dengan penyakit sekarang ini, tak kunjung sembuh penyakit kita. Tak berobat, tak juga sembuh. Tak kemana-mana berobat, tak juga sembuh. Dan berbagai macam obat dimakan, tak juga sembuh. Menahun lamanya menderita penyakit. Maka kalau mau penyelesaian dari sisi akidah, keimanan, keyakinan, di sana ada yang maha berkuasa menghilangkan penyakit dan menjadi penentu hilangnya penyakit itu, yaitu Allah. Maka serulah Allah dengan Ya Allah, Ya Qadir, Ya Allah yang maha berkuasa, Ya Allah Ya Muqtadir, Ya Allah yang maha berkuasa. Hanya Engkaulah yang berkuasa menyembuhkan penyakit hamba ini. Hamba akan berusaha kemana-mana, tetapi tak juga sembuh-sembuh. Sudah bertahun-tahun lamanya, berbagai macam obat sudah hamba coba, tapi tak sembuh juga. Karena yang berkuasa adalah Engkau ya Allah, maka hamba kembalikan tentang penyakit ini kepadamu ya Allah. Ya Allah yang maha berkuasa, angkatlah penyakit ini dengan kemahakuasaanmu. Apabila Engkau berkehendak ya Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dan apabila Engkau berkehendak, apapun akan berlaku, karena Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah Ya Qadir, Ya Allah Ya Muqtadir. Dengan demikian selesai sudah pengajian kita ini. Itu baru satu contoh. Apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain umpamanya, aduh banyak betul lah hutang saya ini, tak mampu saya untuk membayar ini. Kalau saya bekerja macam mana pun, kalau sebanyak ini hutang, tak akan mungkin saya bisa melunasinya. Sampai mati pun saya tak bisa melunasinya. Jangan kecil hati seperti itu. Jangan merasa lemah seperti itu. Apa sebab? Di sana ada yang maha berkuasa. Ya Allah Ya Qadir, Ya Allah Ya Muqtadir. Engkau maha berkuasa ya Allah. Engkau maha berkuasa untuk menghilangkan, mengangkat, melunasi hutang-hutang hamba ini. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang hamba ya Allah yang maha berkuasa. Seperti apa caranya? Bagaimana bentuk penyelesaiannya nanti? Itu kembalikan sajalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat bangsa Arab itu kaya pada hari ini? Terfikir tidak oleh mereka itu beberapa ratus tahun yang lalu bahwasanya mereka akan kaya pada hari ini? Tak terfikir. Apa yang diharapkan oleh bangsa Arab dari negeri mereka? Padang pasir, gunung batu, tak turun hujan di situ kecuali hanya beberapa kali saja dalam setahun. Apa yang bisa diharapkan kalau negeri seperti itu? Kapan baru negeri Arab ini kaya? Setelah ditemukan minyak di perut bumi mereka. Allah berikan kuasa kepada mereka. Allah berikan kuasa untuk mendapatkan minyak yang ada dalam perut bumi. Jadi yang membuat mereka sekarang kaya raya bukan mereka sendiri sebenarnya. Allah dengan kuasanya meletakkan minyak dalam perut bumi mereka, kemudian mereka mampu untuk mengeluarkannya. Jadilah kaya raya. Oh, jadi Allah sebenarnya yang memberikan kekayaan kepada akhirnya kaya raya lah bangsa Arab. Seperti yang kita ikuti beritanya pada hari ini. Datanglah dia dengan pesawatnya yang besar, yang banyak, dengan investasi berapa? Kononnya 300 miliar dolar lebih investasi. Karena investasi yang paling besar, melebihi dari negara-negara lain di Indonesia. Banyak sekali kayaknya. Oh, jangan terpedaya, itu semua adalah dari
Allah yang maha berkuasa. Apabila Allah berkehendak untuk mengambil semua kekayaan tersebut, bisa berlaku? Jangan sombong wahai manusia, bisa berlaku. Tak ada siapa yang bisa menghalang. Dahulu berlaku di kerajaan Fir'aun di Mesir. Berakhir sudah tak ada kekuatan, dibenamkan dalam laut. Maka ingat senantiasa Allah, bersyukur kepada Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kita pun juga begitu. Mesti sekarang ini kita diberi kekuatan badan. Kekuatan badan kita itu dari Allah juga. Kekuatan pikiran dari Allah juga. Harta benda yang kita miliki semua itu adalah dari Allah yang maha berkuasa. Maka banyaklah beramal menyebut nama Allah ya Qadir, ya Muqtadir. Cukup sampai di sini. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah. Dengan demikian selesai sudah pengajian al-asmaul husna kita ini. Waktu zuhur mungkin akan